Jadi saya yakin Indonesia ini nggak bakal kenapa-kenapa, khususnya Pulau Jawa aman. Pulau Jawa ini aman, jangan gusar, jangan bingung, jangan takut dengan gosip apapun. Dengan gosip komunis lah, komunis akan bangkit, nggak akan bangkit. Komunis nggak akan bangkit, tidak mungkin bangkit 1.000.000%, tidak mungkin. Saya lebih percaya penyampaiannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang menceritakan tentang Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, bahwa komunis itu akan datang ke Indonesia, tidak akan ada waktu yang lama, maka akan hilang. Jadi orang-orang yang menghembus-hembuskan masalah komunis, dia nggak mengimani apa yang diucapkan oleh para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengimani secara totalitas, nggak akan ada yang namanya kehancuran, kecuali nanti yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan ada perang dunia saat ada Imam Mahdi, itu mungkin. Ya, tapi Indonesia yang terakhir, ya, yang paling akhir lagi nanti Kota Tarim. Kepala negara nanti semua hancur ini kecuali Biladut Tarim. Yang paling aman di dunia itu Kota Tarim Hadramut, yang paling aman di dunia. Hadramut tempatnya wali Allah, tempat 1000 wali. Ya Tarim wa ahlah, ya Tarim wa ahlah. Itu seorang wali min auliyaillah itu dia punya wilayah, dia punya keutamaan, dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, sampai dikatakan komunis itu akan datang di negaramu Indonesia, tapi setelah itu akan hilang. Kebukti datang komunis tahun 48, pemberontakan tahun 65, setelah itu hilang. Riak-riak itu muncul ya gosip aja, saya tidak percaya. Saya lebih percaya Al-Kutub Al-Khas Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Termasuk Habib Abu Bakar mengatakan Jawa Masrun, Jawa itu dijaga oleh Allah, jangan khawatir Anda yang tinggal di Pulau Jawa, aman Pulau Jawa ini. Pulau Jawa ini yang paling banyak tertumpah darahnya habaib, paling banyak tertumpah darahnya para kiai, para mujahidin, banyak tertumpahkan di tanah Jawa ini untuk mengusir penjajah. Tanah Jawa sudah dicuci tanahnya dengan darah para habaib, darah para kiai, darah para santri, telah dicuci bersih. Insya Allah tidak akan terjadi apapun, jangan khawatir. Selama Anda menjaga sholat 5 waktu, selama Anda puasa bulan Ramadan, kewajiban Anda tunaikan, aman, jangan khawatir apapun. Tapi kalau sudah tidak sholat subuh Anda tinggalkan, sholat isya Anda tinggalkan, sholat 5 waktu Anda tinggalkan, puasa bulan Ramadan tidak Anda kerjakan, siap-siap Anda akan hancur. Tapi kalau selama kewajiban Allah kita tunaikan, aman semuanya, aman, insyaallah, gak akan terjadi apapun, insyaallah. Makanya wabah COVID ini banyak orang yang terheran-heran. Harusnya Indonesia ini sudah hancur luluh lantak, tapi sampai saat ini masih tegak. Bahkan angka COVID terus menurun. Dengan kedisiplinan yang begitu longgar, yang tidak tertib, tapi tetap kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya wilayah itu kayak begitu. Karena pernah satu ceritakan, ada satu habaib, ya, ada satu habaib ini diminati oleh anaknya raja. Anaknya raja ini kepingin punya anak habaib. Ada habaib ini diambil mantu. Ada habaib soleh diambil mantu. Rajanya hanya kepingin punya cucu habaib itu aja, diambil mantu, nikah. Begitu nikah, dilihat hamil 7 bulan atau 8 bulan. Satu kitab itu ceritakan 7 bulan atau 8 bulan si anaknya raja ini. Terus dipanggil, si Habib ini dipanggil, ente sekarang ceraikan istrimu. Loh, kenapa? Kan lagi hamil. Enggak, ceraikan sudah, perintahnya raja ini. Kenapa? Ya, Anda nggak punya kedudukan. Anda nggak punya kedudukan di dunia ini. Anda bukan pejabat, Anda bukan pengusaha. Siapa Anda ini? Jawab. Saya di dunia nggak punya jabatan, tapi saya punya kekuasaan di langit. Saya di dunia, saya nggak punya jabatan, tapi di langit saya punya jabatan. Saya punya kekuasaan. Nah, seorang wali Allah. Jadi wali itu ada yang mengerti dirinya wali, ada yang enggak. Dia mengerti kalau dirinya wali, tapi ada juga wali yang tidak mengerti kalau dirinya wali.
Dan wali itu banyak hal. Ada wali mastur, wali yang nggak tampak dan dia bersembunyi, humul, tersembunyi dia. Dan yang menjadikan wali yang dohir, yang sampai kelihatan, itu wali mastur yang tertutup. Nah, karena berapa banyak wali mastur yang mengangkat orang-orang yang menjadi wali. Jumlah aulia tidak bertambah dan tidak berkurang, terus sama dijaga untuk keseimbangan bumi. Nah, maka kata beliau, kata Habib tadi, ya wis, ya, kata Al-Sir aja ya. Ya. Saya punya kedudukan loh di langit. Saya nggak punya jabatan, saya nggak punya kekuasaan, tapi di langit saya punya kedudukan. Terus ya sudah, kalau Anda tetap memaksa saya, anak ini bersama saya. Loh, anak ini bersama saya gimana maksudnya? Ya pokoknya saya ambil nih anak. Ya diusir akhirnya. Baik, diusir dari istana, keluar dari istana, keluar di istana kerajaan. Akhirnya beliau meminang satu perempuan, ceritakan, saya menantunya raja itu, mantan menantunya raja. Saya diminta untuk menceraikan istriku, suruh keluar, dipaksa. Maukah engkau saya nikahi? Ada perempuan. Iya, mau. Tapi syaratnya langsung hamil ya. Syaratnya langsung hamil tua. Loh, kok begitu ya? Saya pejabatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya wilayah di langitnya Allah. Mau enggak? Ya. Aku akan pindahkan bayi yang ada di dalam perut mantan istriku itu ke perutmu secara langsung. Aku akan pindah. Ya, atas izin Allah. Menikah, selesai ijab kabul, langsung hamil 9 bulan. Tidak lama kemudian melahirkan. Subhanallah. Ini terjadi nih, orang wali min awliyaillah kayak begitu. Banyak dari cerita-cerita seorang wali yang punya wilayah. Di antaranya Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Nah, kalau Habib Abdul Qadir, banyak orang yang salah paham. Di Tuban itu bukan Habib Abdul Qadir bin Qutban, tapi Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus As-Segaf. Beliau bukan Habib Abdul Qadir bin Qutban. Habib Qutban di Tarim, makamnya ada di Tarim, di Zambal. Beliau kembali dari asalnya. Kenapa? Beliau difitnah di Indonesia ini. Beliau difitnah menghamili orang. Terus beliau dikepung, diusir. Gini aja, saya bukan untuk membela diri, tapi untuk membela nama habaib. Saya untuk membela nama baiknya habaib, bukan atas nama Abdul Qadir pribadi. Tidak. Anda menyebut saya seorang habib, tapi Anda menuduh saya orang-orang yang mesum, Anda menuduh saya orang yang zina, maka akan saya buktikan bukan untuk pribadi saya, tapi atas nama harga dirinya para habaib. Akhirnya perempuan itu datang, perempuan ini menuduh dengan komplotan. Kamu benar nuduh saya? Iya, ini anakmu, aku zina sama kamu. Sebentar ya, duduk situ. Duduk, dibelah perutnya, buka, keluarkan janinnya, suruh ngomong bayinya tadi, kamu anakku apa enggak? Enggak, aku bukan anaknya si Fulan itu, saya zina sama Fulan, bukan denganmu ya Habib. Dimasukkan lagi, beliau pergi ke Tarim, balik lagi ke Tarim. Masya Allah, sampai sebegitunya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang berdakwah itu ada ujian yang berbeda. Nah, mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu pasti punya musuh, ya kan? Pasti punya musuh. Kalau majelis taklim ini nggak ada musuhnya, Anda ditolak oleh Allah. Salah satu tanda majelis taklim, majelis zikir ini ada musuhnya, itu berarti Anda diterima oleh Allah.